Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Selasa tanggal 13 September tahun 2022. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami ada sebagaimana adanya, bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah Engkau dengan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, agar apa yang diberitakan dari firman-Mu ini kami boleh mengerti dan memahaminya, dan kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Ampunkanlah atas segala dosa dan salah kami, dan hamba-Mu yang memberitakan, Tuhan menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat pertama hingga yang ke-10. Dan yang menjadi tema kita yaitu dipanggil untuk memberitakan pesan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekedar ilustrasi untuk kita boleh masuk dalam renungan ini. Hampir setiap calon mahasiswa STT saat mereka masuk di tes pernah ditanya satu pertanyaan yang mungkin semua mereka pernah mendengarkannya, yaitu kenapa mau menjadi pendeta. Dan tentunya jawaban masing-masing tentu berbeda, tetapi intinya hampir sama, yaitu merasa terpanggil. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memahami kata terpanggil dan dipanggil itu memang berbeda. Kalau terpanggil artinya inisiatif itu muncul dari diri kita sendiri. Sedangkan dipanggil itu inisiatifnya berasal dari Allah. Nah, tokoh kita pada malam hari ini adalah seorang yang bernama Yunus, dipanggil Allah untuk memberitakan, untuk menyampaikan pesan seruan pertobatan kepada orang-orang yang berada di kota Niniwe. Nah, ketika Yunus dipanggil oleh Allah, maka Yunus langsung merespon. Walaupun kita pernah tahu tentang cerita Yunus, ia pernah dipanggil oleh Allah, namun ia melarikan diri. Jadi dapat dikatakan
Ini adalah panggilan atau dipanggil dalam tahap yang kedua. Nah, belajar dari pengalamannya, Yunus akhirnya tidak berani menentang. Ia taat, ia tunduk kepada perintah Allah. Lalu ia pergi memberitakan, menyerukan kepada orang-orang Niniwe tentang penghukuman yang akan mereka terima, yang akan didatangkan oleh Allah jikalau mereka tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa respon dari orang-orang Niniwe ini yang sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah sebenarnya. Tetapi begitu Yunus tampil dengan penuh wibawa, dengan penuh kuasa yang berasal daripada Tuhan, maka nampaklah bagaimana hal itu mampu menggugah, membuat orang-orang Niniwe merespon, bereaksi dengan cepat, lalu mereka melakukan aksi pertobatan dengan cara-cara yang dilihat di dalam nas bacaan kita pada saat ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat hal ini, tentunya yang sangat menarik di sini adalah respon dari orang-orang Niniwe ini. Mereka tidak menunda-nunda waktu, tetapi mereka langsung menyambut apa yang disampaikan oleh Yunus tadi. Nah, dari cerita ini kita dapat belajar bagaimana ketika seseorang dipanggil, dipakai oleh Allah, salah satu hal yang paling penting di situ adalah kesiapannya. Kesiapan dari pribadi itu sendiri dan didukung oleh apa yang menjadi sokongan dari kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sendiri pernah merasa seolah-olah tidak memenuhi syarat untuk melayani Allah, karena kita merasa penuh kekurangan, penuh keterbatasan, atau dosa kita di masa lampau begitu mengganggu kita. Tetapi satu hal yang penting adalah melayani Allah bukanlah posisi yang didapat karena jasa, tetapi karena manusia tidak ada yang sempurna. Yang terpenting di sini adalah semua prakarsa dari Allah, Ia yang meminta kita untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi apapun yang menjadi kendala kita di dalam memberitakan firman Tuhan, satu hal yang patut kita selalu ingat, bahwa kita dipakai oleh Allah dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang sekali dia menyampaikan firman Tuhan, ada banyak orang yang diubah. Ada juga yang hanya biasa-biasa saja, tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Biarlah hal ini tidak membuat kita berputus asa, karena Rasul Paulus sendiri katakan apa? Kita ini hanya seorang penanam, perawat, pemelihara,
tetapi yang menumbuhkannya adalah Allah. Jadi tentunya ini yang nyata dari apa yang nampak dari kehidupan seorang yang bernama Yunus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang merasa terpanggil untuk melayani Allah, untuk melakukan pekerjaan Allah, namun tidak seperti dari orang-orang lain yang begitu luar biasa, begitu spektakuler, begitu menggebu-gebu. Sekali lagi saya mau katakan, jangan kita berputus asa, jangan kita berkecil hati, karena kita masing-masing dipakai Tuhan dengan karunia dan talenta yang berbeda. Tetapi yang pasti, ketika kita dipanggil Tuhan, tugas kita yang utama adalah memberitakan, menyampaikan pesan Allah untuk umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh ditaburkan kepada kami. Materaikanlah semua itu supaya tidak berlalu dalam kesia-siaan. Seberapapun yang dapat kami mengerti dan kami pahami dalam perkataan firman itu, satu kata pun cukup Tuhan, tetapi itu mampu mengubah dan membuat kami mampu melakukannya. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup kami yang sudah berjalan sampai saat ini. Tentunya ada banyak hal yang sudah kami alami, tapi kami bersyukur kebaikan dan kemurahan Tuhan melampaui dari setiap kekurangan, keterbatasan, dan kekhawatiran kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, baik dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, juga dalam pekerjaan usaha kami, anak-anak kami dalam pendidikan, dalam tumbuh kembang. Sidang jemaat-Mu, Tuhan berkati semua dalam setiap keadaan mereka masing-masing. Demikianlah segenap doa permohonan kami panjatkan kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.